Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil resum dari buku Disruptives dari pengarang Renal Kasali dari bab 11 sampai dengan 16. Anggota kelompok kami ada saya sendiri Ardian Dwi Chandra, NPM 190021, selanjutnya Yusniantoro Yosi Raharja dengan NPM 190185, yang ketiga Ornado Wijayanto dengan NPM 190014, keempat Indra Yugaswara dengan NPM 200184, Aristawati dengan NPM 200077, dan yang terakhir Raditya Satrio dengan NPM 210117. Baik, bab 11 Disruptive Mindset. 4 ruangan dalam pikiran kita. Yang pertama, ruangan yang paling berbahaya, yang kita tidak ketahui sendiri, hanya orang lain yang mengetahuinya. Pengertian mindset adalah bagaimana manusia berpikir yang ditentukan oleh settingan yang kita buat sebelum berpikir dan bertindak. Incumbent bila memiliki disruptive mindset akan kreatif dan tidak takut melihat perubahan. Bila steady mindset menjadi sangat takut dan tidak menghasilkan perubahan. Mindset kebaruan, suatu ekspedisi bersejarah. Mental disruptif tidak terikat oleh pengalaman atau aturan baku yang kaku pada masa lalu, melainkan sikap terbuka terhadap masa depan. Peristiwa balapan menuju Antartika antara Inggris versus Norwegia 100 tahun yang lalu, Inggris yang dipimpin Robert Scott yang berpengalaman diunggulkan dibanding Roald Amundsen dari Norwegia. Tim Norwegia sampai 34 hari lebih cepat, sedangkan Scott dan 5 orang dari 65 prajurit tewas. Tim Inggris terikat tradisi dan gaya paternalistik. Tim Norwegia terbuka dengan masa depan, memiliki disruptive mindset yang siap beradaptasi terhadap segala situasi. Melihat perubahan. Untuk menghasilkan perubahan, pertama dibutuhkan kemampuan melihat. Namun perubahan adalah sesuatu yang tidak mudah dilihat dan terbaca, serta bagaimana membuka mata orang di sekitar untuk melihat. Setelah melihat, persoalan berikutnya adalah bergerak dan menyelesaikan sampai tuntas. Tugas pemimpin adalah mengajak atau membuat apa yang ia lihat juga terlihat oleh bawahannya, lalu menggerakkannya dan memberi bahan bakar sampai menyelesaikan perubahan dengan tuntas. Mengajak melihat. Pemimpin diibaratkan mata, melihat sesuatu secara visioner tak terlihat atau belum terlihat banyak orang. Pemimpin mampu membedakan mana yang benar-benar bergerak, mana yang tidak, mana informasi yang salah, mana yang tidak. Dalam pertarungan dengan yang tidak terlihat, dibutuhkan kecerdasan dalam membaca dan membedakan kebenaran. Pemimpin dapat merasakan saatnya berubah, memasuki suasana yang berbeda sama sekali. Pemimpin mampu merekatkan mozaik yang terpisah menjadi gambar utuh yang membentuk sesuatu pada masa depan. Sebab selanjutnya, mengapa mereka tak melihat? Bagaimana mengajak orang melihat apa yang kita lihat? Berikut beberapa alasan mengapa seseorang itu sulit diajak melihat. Yang pertama, tidak ada cahaya sama sekali, yang mana tak ada energi untuk melihat dan bergerak. Bergerak acak tanpa arah yang jelas, terkurung tanpa pergaulan dan interaksi dengan dunia luar. Caranya membuka diri, mencari celah, mendatangkan orang dari luar, membuat api buatan. Kemudian yang kedua, terlalu banyak cahaya. Saat mengalami masa bersenang-senang, hidup dalam era kejayaan, bila cahaya terlalu terang, kita tidak berusaha memasuki jalan lain yang tidak memiliki penerangan, membutakan masa depan. Kemudian yang ketiga, peta yang salah. Cahaya yang cukup, tidak terlalu terang, tapi sering memegang peta yang salah. Peta tersebut dibuat orang yang berpengalaman dan terikat tradisi sehingga tidak dapat melihat perubahan yang terjadi. Tidak melalui jalan yang benar. Yang terakhir, melihat dalam terowongan. Bila di dalam terowongan tidak bisa melihat di luar lingkarannya, hanya memantau persaingan sebatas apa yang ia lihat secara teknis. Contoh, Nescafe versus Starbucks.
Selanjutnya bab 12 akan dibacakan oleh Mas Radityo Satrio. Silakan Mas. Terima kasih Mas Ardian. Saya akan melanjutkan presentasi bab 12 disruptive mindset versus sticky mindset. Bab pertama, membantu dan mengajak orang lain. Menurut Black and Gerson tahun 2002, yaitu menciptakan kontras yang tajam. Bila terlalu intens dalam suatu komunitas, tak mampu melihat perubahan karena semua terlihat biasa dan tidak kontras, maka perlu melihat keluar, membandingkan pencapaian komunitas sendiri dengan orang lain. Dan yang kedua, menciptakan konfrontasi yang efektif. Perlu dikonfrontasikan atau dihadapkan secara berulang pada suatu masalah, menimbulkan kedekatan, dampak kepedulian, dan rasa percaya, lebih memahami persoalan. Dan yang terakhir, menggabungkan keduanya. Sangat kontras dan terekspos berulang-ulang. Bisa membukakan mata, contoh iklan sampo Clear melawan Selsun. Sebab berikutnya mengajak orang bergerak. Orang enggan bergerak jika satu, menurut perhitungannya risiko yang harus ditanggung jauh lebih besar dari hasil yang akan ia terima. Macam-macam jenis risiko, yaitu financial risk, keuntungan, kerugian material atau monetarial, psychological risk, tekanan dan imbalan psikologis, social risk, penerimaan orang lain, teman, keluarga, dan masyarakat, physical risk, pemukulan, performance risk, tampak buruk, kacau, dan sebagainya, time risk, banyaknya waktu yang dicurahkan untuk mempersiapkan dan mendorong perubahan. Poin berikutnya, tidak adanya kejelasan. Dibutuhkan energi pendorong yang cukup untuk mempertahankan momentum untuk berubah. Poin ketiga, tidak adanya dukungan. Perubahan memerlukan kerjasama tim yang sering disebut sebagai change agent. Dan poin terakhir, tidak adanya blueprint strategi, yaitu perubahan memerlukan tujuan atau sasaran, peralatan, sumber daya, dan imbalan yang memadai. Sebab berikutnya, terperangkap pandangan masa lalu. Poin pertama, tidak semua orang matanya terbuka dan melihat mampu melihat dan berubah, atau bisa disebut terperangkap pandangan masa lalu. Poin kedua, Black and Gregerson tahun 2002 menyebut strategic change metric yang terdapat 2 poin di dalamnya. Usaha akan mati bila berada dalam bisnis yang salah dan membuat produk dengan buruk. Perusahaan akan eksis atau dikerjakan dengan sangat baik dalam industri yang tumbuh. Poin ketiga, segala sesuatu dengan margin besar mendatangkan persaingan. Poin keempat, apa di masa lalu yang dikerjakan dengan baik akan tetapi dikembangkan menjadi lebih baik lagi. Poin kelima, perangkap pandangan lama akan membuat manusia tetap melakukan hal yang sama, apalagi bila tidak didukung R&D dan tidak membentuk disruptive culture. Dan poin terakhir, tanpa dukungan dana, spirit kerja runtuh, lama-lama pengawasan mutu menjadi terganggu dan eksekutif akan membuat produk yang salah dengan buruk atau done poorly and wrong thing. Terdapat 4 poin di dalamnya. Penting mengubah pandangan eksekutif dari waktu ke waktu. Perlu ditunjukkan kontras secara sederhana. Memilih 2 bentuk dari puluhan bentuk yang ada di pasar bukanlah suatu yang mudah. Dan poin terakhir, untuk mempermudah tindakan, manusia memerlukan kontras. Dengan dibatasi dengan fokus mengambil 2 kandidat saja atau mengkontraskannya.
Sebab berikutnya, pengalaman tak terelakkan. Terdapat 4 poin di dalamnya. Yang pertama, cara mengajak orang melihat pentingnya melakukan perubahan dengan melihat fakta di lapangan. Poin kedua, contoh. Eksekutif Samsung melihat bahwa di Amerika produk mereka belum mendapatkan tempat yang layak, padahal di Korea mereka menjadi raja. Poin ketiga, Mahatma Gandhi menciptakan perubahan karena proses inescapable experience yang dialami sendiri pada saat muda. Dan poin terakhir, pandangan-pandangan lama atau old belief dalam memaknai perubahan dengan cara menyikapinya perlu diubah. Tanpa upaya untuk mengubah, manusia belum tentu menjadi percaya sekalipun sudah melihat. Dan sebab terakhir di bab 12 itu percaya. Terdapat 4 poin dalam sebab ini. Yang pertama, menurut Black and Gregerson 2002, orang-orang yang hebat tidak akan mencoba sesuatu yang baru karena penuh resiko, apalagi terperangkap dalam old belief. Poin kedua, sesuatu yang buruk, banyak kesulitan, belum tentu berhasil. Sudah ada pemain lain yang lebih dulu mengeksplorasi teknologinya, dan pemimpin pasar merasa terganggu menjadi pengikut atau peniru. Poin ketiga, ketika bisnis yang sudah baik akan memasuki wrong business, eksekutif harus diajak melihat kontras dan mengubah cara pandangnya. Untuk masuk ke bisnis yang dibutuhkan, pasar perlu diajak untuk believing. Poin keempat, believing bukan sekedar percaya, tapi bergerak dan menjalankan apa yang dipercayainya. Dan poin terakhir, baru setelah melakukan sekian lama, orang ini akan membaik kinerjanya atau achieving dan kembali ke tahap pertama. Bisa dilanjutkan di bab ke-12, bab 13, maaf. Selanjutnya bab ke-13, Disrupt Society dan peranan birokrasi. Sebab yang pertama, smart government. Untuk menciptakan smart government, kita membutuhkan yang pertama disruptive bureaucracy yang bergerak lincah merespon perubahan. Yang kedua, disruptive marketing. Dan yang ketiga, disruptive mindset. Sebab selanjutnya, mindset 6 setan atau 6 perilaku buruk. Yang pertama, memandang hidup dari itu serba mudah. Yang kedua, lari dari tanggung jawab. Yang ketiga, tidak menyukai proses. Yang keempat, mudah iri hati. Yang kelima, lebih percaya pada gosip sebagai sumber kebenaran dan mental peminta. Dan syarat-syarat itu menjadi mindset pembentuk masyarakat yang begitu kuat. Dampak disruption. Berikut regulasi aktor dan lain-lain yang terpaksa harus berubah akibat adanya disruption. Yang pertama pemerintah, yang kedua perusahaan asuransi, yang ketiga bengkel, yang keempat bahan bakar dan perusahaan migas. Selanjutnya jalan raya, penyewaan mobil, taksi, transportasi dan logistik, mengikuti peralatan otomotif, dan akhirnya datang. Akibat disruptif semua harus berubah. Pemerintah, perusahaan asuransi, bengkel, bahan bakar, jalan raya, penyewaan mobil, taksi, transportasi, dan logistik. Disrupt society. Disrupt society yaitu penghentian, pemindahan, penghancuran suatu kehidupan sosial dalam setting komunitas. Greenwich, R.S. dan Guider, 1984. We only want to change if we believe it will improve our life. Barack Obama. Social disruption, penghentian, pemindahan, penghancuran suatu kehidupan sosial dalam setting komunitas. Selanjutnya bisa dilanjutkan, Mas Nando. Terima kasih.
Baik, saya lanjutkan. Saya lanjutkan dulu ya. Di bab 14, pangan, pemerintah, olahraga, dan pendidikan. Bisa menyiskan. Kameranya saya menyis. Teori Thomas Robert Malthus. Power of operation akan tumbuh jauh melebihi power of earth untuk menghasilkan makanan bagi manusia. Ketidakmampuan bumi memberi makanan manusia tertentu saja bisa berarti kiamat. Seperti juga hari ini. Saat itu pun Inggris terbagi dua menjadi kaum optimis dan kaum pesimis. Kaum pesimis yaitu hanya mampu menyuarakan keterancaman tanpa melakukan perubahan, dan kaum optimis adalah masuk ke kotak zona ketidaknyamanan dan menghidupkan sains untuk menyelamatkan kehidupan dan melakukan perubahan. Pemerintah yang berubah. Perubahan bukan cuma bergulir di dalam industri dan dunia usaha, melainkan juga di sektor pemerintahan. Berkat para changemaker, nasib bangsa-bangsa telah berubah menjadi lebih baik. Para changemaker tersebut adalah yang pertama Lee Kuan Yew, itu daerah investasi dan perdagangan yang ramai. Yang kedua Raja Ubud, desa pariwisata seni from $1 to $1 billion. Yang ketiga Abdullah Answar Anas, Banyuwangi menjadi kota wisata. Yang keempat Emir Syah Sattar, Garuda menjadi penerbangan bintang 5 dan kelas dunia. Yang terakhir Martin Luther King, sipil Amerika memiliki hak yang sama. Slide selanjutnya mendisrupsi PSSI. Olahraga menjadi seni manajemen dari peradaban global yang dilengkapi dengan budaya komersial. Sepak bola menjadi simbol disruption yang menonjol di abad ke-21. Dibutuhkan disrupted organization, proses, value, sampai mindset. Universitas juga harus berubah. Universitas kita kelak akan menjadi sasaran disrupsi untuk merespon tuntutan global dan dunia digital. Kelak akan ada entran yang mendisrupsi diri, lalu memimpin perubahan mendasar. Gelombang disruptif dalam pendidikan meliputi on-demand, jasa-jasa pendidikan dan keterampilan, open source, jasa-jasa pendidikan dan keterampilan, aplikasi-aplikasi pendidikan yang mobile dan responsif, kurikulum yang bersifat personal dan tailor-made, layanan konten tanpa batas, platform pendidikan kolaboratif, dan terakhir kursus-kursus dan materi-materi gratis secara online. Gelombang di startup dunia pendidikan. Yang pertama, tenaga pengajar dari seluruh dunia atau diversity dan keberagaman. Yang kedua, mahasiswa dari berbagai belahan dunia. Yang terakhir, fasilitas lebih ditingkatkan. Selanjutnya, babnya akan dilanjutkan oleh Mas Ornado. Baik, saya lanjutkan. Kemudian ada untuk bab 15 ada no ordinary disruption. No ordinary disruption adalah suatu proses disruption yang tidak biasa, bahkan rumit, yang membuat banyak orang gelisah kalau terlalu lama ditangani oleh orang-orang yang hanya mampu berwacana. Yang pertama ada teknologi. Teknologi telah menghubungkan semua orang di seluruh dunia dengan kecepatan luar biasa, yaitu yang pertama adalah great disruption. Perubahan tidak lagi terjadi secara linear, melainkan eksponensial.
Dulu sebelum rumah tangga di seluruh dunia dilengkapi dengan teknologi informasi, dibutuhkan 38 tahun bagi radio untuk mencapai 50 juta rumah tangga. Kini hanya butuh waktu 3 tahun untuk internet, setahun untuk Facebook, dan 9 bulan bagi Twitter untuk dapat mencapainya. Kemudian kemudian kecepatan penyebaran berita dalam hitungan detik. Manusia sebagian besar memindahkan sebagian besar aktivitasnya, merubah cara manusia meramalkan tindakan publik dan lain-lain. Robot membuat otomatisasi berjalan, mengancam kelas pekerja. Kemudian yang kedua, kekuatan uang yang menjadi ilusi. Uang tak lagi terlihat, hanya catatan maya di dunia digital. Akrobat keuangan dalam skala besar. Yang pertama adalah krisis moneter. Yang kedua adalah harga-harga saham. Dan yang ketiga, Garuda Indonesia from $1 to billion company. Dan yang terakhir adalah investasi besar BUMN dan infrastruktur Indonesia. Kemudian ada Asia dalam gempuran urbanisasi. Urbanisasi adalah suatu perubahan besar secara hidup kota, baik dalam partisipasi politik, struktur ekonomi, lapangan kerja, lingkungan hidup, rekreasi, menikmati fasilitas publik, kesejahteraan maupun jaminan sosial. Banyak politisi yang berpandangan bahwa urbanisasi tidak baik bagi kota. Kota menjadi kumuh dan desa menjadi mati. Sekian presentasi dari saya, mungkin bisa dilanjutkan oleh Mbak Arista. Silakan Mbak Arista dilanjut. Selanjutnya saya akan melanjutkan untuk bab 16, yaitu akhir dari suatu zaman. Akhir zaman. Mas. Oke. Akhir zaman yaitu berubahnya zaman sekarang menjadi sebuah zaman digital. Kedatangan zaman baru memunculkan generasi baru dan wirausaha baru dengan berbagai cara-cara yang baru. Tak lama kemudian, kita juga menghadapi situasi ketika demo dari orang-orang yang tidak dapat menerima adanya kemajuan zaman. Next, Mas. Selanjutnya yaitu generasi milenial. Generasi milenial merupakan generasi baru yang sudah terbiasa dengan dunia digital. Generasi milenial berbeda dengan generasi pendahulu dalam banyak hal. Antara lain, yang pertama, jauh lebih merdeka. Yang kedua, menjadi sangat ekstrovert, kurang berhati-hati dalam bertindak, dan jauh lebih materialistis. Yang ketiga, lebih berpendidikan dan memiliki banyak channel atau link. Yang keempat, masa mungkin mereka terhadap segala hal menjadi pendek. Dan yang terakhir, mereka lebih mengutamakan kebebasan daripada banyak aturan. Selanjutnya yaitu mengenai di sini ada 3 hal, yaitu yang pertama jasa atau produk konvensional, yang kedua transisi, dan yang ketiga disruption atau ciptakan yang baru. Dalam jasa atau produk konvensional, yaitu yang pertama mereka membidik pasar secara fisik atau tatap muka. Yang kedua, dengan strategi pemasaran konvensional, yaitu brand loyalty. Dan yang ketiga, sasaran utama, yaitu segmen menengah ke atas dengan struktur biaya monopolistik melalui brand loyalty. Untuk bagian transisi, yang pertama, online kan yang konvensional. Yang kedua, online sebagai bentuk pelayanan. Dan yang ketiga, cost structure yang tetap tinggi. Pada bagian disruption atau ciptakan yang baru, yang pertama itu ada online hanya jendela menuju pasar. Yang kedua, intinya pada cracking the cost.
melalui sharing resource atau mengaktifkan resource barang konsumsi milik komunitas menjadi resource produktif dalam kegiatan ekonomi. Dan yang terakhir, membawa masuk mereka atau segmen yang belum terlayani pada segmen yang low end. Lalu yang selanjutnya ada sustaining innovation versus disruptive innovation. Untuk sustaining innovation ini, yang pertama, kebutuhan yang sudah dipahami. Yang kedua, pasar yang sudah ada. Yang ketiga, inovasi meningkatkan performa, harga yang lebih rendah, dan perubahan tambahan. Yang keempat, konsumen yang sudah royal pada merek. Yang kelima, pasar yang mudah diprediksi. Dan yang keenam, metode bisnis yang tradisional. Sedangkan bagi disruptive innovation, yang pertama, kebutuhan yang belum dimengerti. Yang kedua, pasar yang sama sekali baru atau low-end market. Yang ketiga, inovasi drastis yang mengubah sistem. 4, konsumen awalnya yang belum banyak tahu. Yang kelima, pasar yang sudah diprediksi. Dan yang keenam, konsumen bisnis harus benar-benar baru. Dan yang terakhir, ada 3 tekanan kreatif untuk memiliki masa depan. Yang pertama, tekanan agar incumbent memanjakan diri, melakukan self-disruption, managing like startup. Yang kedua, menciptakan iklim persaingan yang sehat, memberi ruang bagi kedatangan pendatang-pendatang baru yang lincah dan kreatif. Dan yang terakhir, regulator mendisrupsi regulasi-regulasi lama yang menghambat pertumbuhan ekonomi, yang mengurangi hambatan-hambatan perizinan, yang memberatkan usaha atau membuat usaha tidak kompetitif. Terima kasih atas yang materi disampaikan. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.